Mulai MIT Bahasa Indonesia kelas 10 AKL 1, 10 AKL 2, 10 MM. Kemudian nanti dilanjut 11 AKL 1, 11 AKL 2. Oke. Ini di ruang kelas ya. Nah, di ruang kelas tapi tidak ada siswanya. Nah, bangkunya ditumpuk ya. Jadi kita ngajar di kelas, tapi siswanya di rumah. Hanya ada 2 siswa. 2 siswa ini karena memang harus gantian ya. Nah, ini bangkunya bertumpuk ya. Jadi kita ngajar di kelas, tapi tidak ada siswanya. Oke, kita mulai. Udah masuk semua kah? Halo, assalamualaikum. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dibagi 2 ya. Kita tidak di Zoom tapi di Meet. Langsung 3 kelas ya. Kelas 10 langsung 3 kelas ya. Jadi kelas 10 AKL 1, 10 AKL 2, 10 multimedia. Sudah? Masih nunggu dulu ya sebentar ya, masih banyak yang gabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ada yang belum bergabung ya, ada beberapa siswa yang masih belum bergabung di classroom ya. Dan ini khusus itu ya, ini sudah kita lihat sudah khusus kelas yang Ibu ajar ya. Jadi ada 3 kelas, 10 multimedia, 10 AKL 1, 10 AKL 2. Kemudian Ibu sudah share materi ya kan? Materinya untuk hari ini sampai minggu depan itu adalah kelas 10 teks laporan hasil observasi. Sudah dibaca? Sudah kalian baca? Sudah dibaca teks laporan hasil observasinya? Ada yang mau bertanya? Nanti dulu ya, Ibu akan jelaskan satu persatu dulu ya. Ini masih banyak yang masuk ini ya. Jadi Ibu, ayo cepat, ayo yang gabung cepat ya, silakan. Nah, ini ada di sini di layar Ibu ada Muhammad Saputra, Rizky Ramadan, Egi, ganti namamu ya, akunmu ya Egi. Jangan Egi Budi. Hah? Iya kak. Sinta, ada Sinta Ramadhani, ada Adilia, ada ini Fitriani, Andi Muhammad Sulaiman. Andi Muhammad Sulaiman, kelas berapa kamu Andi Muhammad Sulaiman? Andi Muhammad Sulaiman kelas berapa? Kelas 11, dilihat jamnya Andi. Ini masih kelas 10. Kan bisa di WA grup kelasmu.
Sudah dibaca. Untuk jam 9.30 sampai 10.15 itu ini miliknya kelas 10. Nanti jam 10.15 sampai jam 11 gabung di sini tetap, yaitu miliknya kelas 11 begitu. Ayo, awas salah kamar. Kelas 11 nanti dulu, sekarang masih kelas 10. Ibu akan menjelaskan kelas 10 dulu ya. Oke. Didengarkan dulu. Materi hari ini adalah sudah Ibu share, yaitu namanya teks laporan hasil observasi ya. Nanti kalau memang suara Ibu jelas nggak? Jelas Bu. Oh jelas, mantap ya. Ya sudah. Supaya Ibu coba ada fotonya ya. Banyak yang nggak menggunakan foto. Ini ada fotonya ini. Kok bikin nakal seperti Muhammad Rizky Ramadan ini? Nah mantap. Kelihatan supaya siapa tahu ketemu di jalan kan. Nah, Ayu Nuraini Putri, Fitriani. Nah, Ibu lihat wajahnya masing-masing ayo. Ada Citra. Ini Rehan Siti kok keluar? Terus Aulia Dwi. Sinta kenapa mereng? Layarmu mereng di sini Sinta Ramadhani. diubah dulu. Nah, Salsabila Pratiwi. Ibu sapa-sapa dulu ya. Terus ini masih ada 61 yang sedang. Karmila Sari, Karmila, kenapa kok hanya foto tidak bergoyang? Wah, itunya orangnya. Maisha, Saidah fotonya. Diubah. Kelihatan kan? Nah, Ibu yang akan mengajar bahasa Indonesia ini untuk sementara ya, maksudnya semester ini ya. Nama Ibu Bu Mudrika ya. Ya, jangan lupa nama Ibu Bu Mudrika dan nomor HP-nya Ibu sudah ada kalau memang mau tanya-tanya kalau berkaitan dengan materi ya. Tanya apa saja, boleh. Masalah kesulitan materi, kesulitan tugas dan sebagainya boleh japri Ibu ya. Ibu akan melayani ya jam-jam kerja lah ya. Ya, boleh bertanya. Ya sudah banyak ini ya, sudah 65 ini ya sudah ya. Sekitar ada berapa ya? 36 AKL 1 dan AKL 2 terus tambah 38 untuk multimedia. Berapa itu sudah? 100 lebih, tapi ini masih yang gabung baru 66 ya. Enggak apa-apa, kita ikut mulai sudah. Nah, teks laporan hasil observasi ini adalah di situ materinya Ibu sebutkan Ibu bacakan ya. Di sini ada tujuan ya. Tujuan kamu nanti bisa mengidentifikasikan laporan hasil observasi. Jadi nanti kalian mengadakan suatu laporan. Nah, kemudian bagaimana cara membuat laporan? Tentunya harus melakukan survei dulu ya kan. Kalau dulu kita belajar di secara offline ya, secara tidak seperti ini tatap muka ya, itu langsung Ibu ajak kemana atau melakukan sesuatu atau mengadakan penelitian atau pengamatan dan sebagainya. Tetapi karena sekarang itu adalah daring seperti ini, jadi nanti Ibu akan memberikan suatu contoh ya, gambaran tentang teks laporan hasil observasi. Di situ ada tujuannya ada 4 di sini ya. Kamu nanti bisa baca ya kalau tujuan ya. Siswa dapat mengidentifikasikan laporan hasil observasi yang telah artinya mengidentifikasikan itu memilah-milahnya itu ya, kemudian menginterpretasi, memberi visinya ya, memberikan maknanya, kemudian menganalisis ya, kemudian mengonstruksi, mengubah dan sebagainya. Itu tujuannya. Sudah ada semua di materi, kamu nanti tinggal membaca. Kemudian sekarang pengertian teks hasil observasi. Siapa yang sekarang? Ayo coba satu orang yang muncul, nanti Ibu catat ya. Yang mau silakan. Yang mau memberikan pengertian tentang teks laporan hasil observasi. Materi sudah Ibu berikan, kalian sudah tinggal baca. Ayo pengertiannya apa? Silakan. Siapa yang mau?
dulu. Sekarang sudah dibuka, sudah bisa. Ada yang sudah bisa dibuka, silakan. Ayo, apa itu teks laporan hasil observasi? Kok ada yang nggak pakai seragam ya? Ada yang nggak pakai seragam ya? Oh nanti tanya. Ayo yang bisa dibuka, ayo. Sofia Anggraini, Ayu, Adelia. Ya silakan. Siapa ini? Namanya sebutkan dan kelasnya. Adelia, ayo Adelia. Kelas apa Adelia? Hah? AKL 2. Adelia. Silakan Adelia. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang tentang mahasiswa dari hasil implementasi dalam Iya, betul. Ada yang mau menambahkan? Tes Adelia Nur Afifah ini ya? 10 AKL 2. Oke. Itu kasih jempol. Lainnya, multimedia mana ini? Belum muncul. Ayo. Oh, nggak bisa ya? Ada yang bisa, ada yang nggak. Ya, kemudian tadi sudah dijelaskan oleh si Adelia, ya kan, pengertiannya di sini adalah. Ayo ini nah siapa ini yang pakai baju kotak-kotak ini nah? Apa namanya ini ya? Oh Egi, ayo Egi. Jadi, ya silakan Egi, bisa dibuka nggak materimu? Saya tak punya classroom bahasa Indonesia. Lu kenapa? Duh, gak masuk kan? Nanti kalau ngerjakan tugasnya kayak apa? Egi, kalau nggak punya classroom kalau ngerjakan tugasnya kayak apa? Duh, terus ngirimnya kayak apa? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, Dari kamu bilang Bu. iya Ibu. Kebetulan di sini anak saya ini anak berkebutuhan khusus. Oh, iya. Karena kemarin sudah konfirmasi sama Bapak Kepala Sekolahnya Bu, begitu. Oh gitu, maaf ya. Ya Allah, Pak Rika bisa ya. Iya Bu. Sebenarnya. Untuk teman-teman sekolahnya ya Kak, ini anak-anak saya kan Nagel yang 5. Jadi kalau misalnya nanti ada sesuatu dengan Nagel, minta tolong Anda ya teman-teman. Ya. Akunnya ada 2 Bu. Soalnya komod. Iya. Akunnya ada 2. Ya. Akunnya ini ada 2 Bu. Itu saya 1, anak saya 1 itu. Oh gitu, ya. Maaf ya Ibu ya. Ya saya nanti saya hapus aja. Heeh. Dihapus aja. Oh iya Bu, monggo Ya, silakan. sama Egi. ya. Enggak apa-apa Bu ya. Saya yang minta maaf karena ini memang baru pertama kan, jadi kami belum mengenal siapa-siapa anak-anak, bagaimana karakternya. Iya Bu, maaf. Ya, insya Allah kami bantu semaksimal mungkin untuk Egi menjadi sukses. Iya, amin. Ya. Ayo yang lainnya. Ayo yang lainnya jangan kalah dengan Egi. Ayo silakan semangat. Egi aja semangat loh belajar. Nah sekarang sudah pengertian, sudah pelan-pelan aja ya untuk hari pertama kita akan belajar. Kalau kemarin kan klasikal, jadi Ibu tidak bisa mengontrol karena 8 kelas ya. Kalau ini kan cuma 3 kelas, jadi enak aja ya kan. Jadi pengertian sudah tahu semua. Nanti kalau tidak bisa dibuka, tanya temannya ya bagaimana buka materi ya. Karena sebagian tidak bisa dibuka ya, Rizky ya. Nah kemudian aspek yang harus diperhatikan di situ ada juga ya, aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan observasi. Observasi itu pengamatan nak ya.
pengamatan. Kemudian di situ kan harus kamu tahu topiknya, membatasi permasalahan, mencatat semua apa yang kamu amati. Itu yang terpenting ya kalau dalam mengadakan pengamatan. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan kegiatan observasi itu apa saja? Di situ sudah ada, di situ Ibu jelaskan juga di situ ya, ada sekitar 5 langkah ya. Menentukan letaknya atau tempat observasi yang kamu lakukan itu di mana. Nanti di bawah materi itu sudah ada contoh ya, kamu nanti bisa buka linknya di situ. Nanti Ibu berikan satu contoh bunga yang sekarang lagi hit, yang mungkin kalian sudah tahu semua. Nah, Ibu kepingin tahu bagaimana kalian membuat laporan tentang khusus bunga itu ya. Di bawah materi sendiri itu kan ada yang Ibu sebutkan linknya, ada link ya yang harus kamu klik di situ, kamu tonton itu ya. Di situ kamu coba lihat apa sih yang kamu lihat di situ tentang tanaman itu gitu loh ya. Itu cara gampangnya seperti itu ya. Jadi pertama tentukan tempatnya kalau yang cara pengamatan secara langsung ya. Kemudian tentukan objeknya. Objeknya itu yang sudah Ibu tentukan, di situ ada bunga ya. Kemudian mengetahui dengan jelas data tentang bunga itu ya. Kamu cari nama latinnya apa, nama lagi sekarang lagi terkenalnya namanya apa dan sebagainya, bisa kamu tulis. Itu namanya mengetahui dengan jelas dan pasti data yang diperlukan pada saat observasi ya. Kemudian bisa menentukan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data agar observasinya berjalan dengan tertib dan lancar. Kemudian menentukan cara mencatat hasil observasi. Jadi kamu punya catatan untuk mencatat dulu hal-hal yang penting dari apa yang kamu observasi itu ya. Itu caranya. Jadi ada di situ ada langkah-langkahnya, ada 5 ya. Kemudian ciri-cirinya juga ada di sini ya. Ciri-ciri laporan hasil observasi ya kan, bersifat objektif, global dan universal. Jadi dia itu harus betul-betul objektif, tidak boleh subjektif ya. Bedanya objektif dengan subjektif itu apa? Kalau kamu menilai sesuatu itu tidak boleh berdasarkan menurut perasaan saya, itu tidak boleh ya. Harus berdasarkan fakta yang ada. Kalau memang itu hijau, tidak boleh dikatakan itu merah atau kuning. Itu namanya objektif ya. Kalau subjektif itu berarti berdasarkan pendapatmu, pendapat kalian, tidak boleh ya. Jadi kalau melakukan suatu observasi atau pengamatan itu harus bersifat objektif, tidak boleh bersifat pribadi atau subjektif ya. Gitu. Ditulis secara lengkap dan sempurna, ditulis berdasarkan fakta yang tadi ya. Kalau memang itu warna hijau ya hijau, kalau kuning ya kuning dan sebagainya. Itu harus benar-benar secara fakta. Kemudian ini ada ciri-cirinya, itu ada sekitar berapa ini ya. Nanti dibaca semuanya ya. Nah, kemudian sifatnya itu ada 3, informatif, komunikatif, dan objektif. Itu yang terpenting ya. Informatif itu memberikan informasi, komunikatif bisa dikomunikasikan. Nah, yang terpenting di sini adalah struktur. Struktur membuat laporan. Ya, struktur itu caranya ya. Jadi kalau membuat laporan itu tidak acak-acakan, tidak sembarangan, tapi harus ditentukan ada tekniknya, strukturnya. Itu ada 3 ya. Sudah ibu berikan semuanya, nanti tinggal baca. Nanti ibu ulangi lagi, ada 3 ya. Ibu bacakan. Yang pertama adalah pernyataan umum atau definisi umum. Kemudian yang kedua adalah aspek yang dilaporkan atau deskripsi perbagian. Kemudian deskripsi manfaat. Jadi contoh ya, yang ibu berikan contoh yang kamu akan buat laporan nanti. Itu misalnya kamu akan membuat suatu laporan tentang misalnya bunga melati ya. Ini ada bunga melati. Tahu bunga melati? Tahu kan? Nah, harum kan? Nah, pernyataan umum tentang bunga dulu. Jadi kamu membuat deskripsi atau membuat definisi secara umum bunga dulu. Kemudian nanti kalau sudah menjelaskan bagaimana bunga dan sebagainya, tanaman ini termasuk ini dan sebagainya, termasuk ekosistemnya apa dan sebagainya. Kalau sudah selesai
bagiannya, menjelaskan bagian khusus tentang bunga melati itu namanya aspek yang dilaporkan atau deskripsi per bagian. Yang pertama tadi menggambarkan bunga secara umum dulu ya. Bunga kan macam-macam, ada melati, mawar, anggrek dan sebagainya. Misalnya kamu membuat gambaran tentang bunga, termasuk jenis tanaman apa dan sebagainya, bisa ditanam di musim apa, di daerah dingin atau panas dan sebagainya. Itu namanya pernyataan umum atau definisi umum, atau menjelaskan tentang bunga itu apa sih, misalnya begitu ya. Kemudian bagian paragraf yang kedua atau bagian yang kedua itu namanya deskripsi per bagian. Jadi sudah mulai menjurus ke khusus bagian yang akan dilaporkan. Itu contohnya tadi bunga melatinya itu. Nah, kalau sudah terakhir itu biasanya kesimpulan. Membuat kesimpulan dari apa yang kamu laporkan gitu loh ya. Dan kesimpulan itu pun nanti kamu berikan manfaatnya itu apa gitu loh. Gitu. Jadi cuma ada 3 aja laporan itu, nggak usah terlalu banyak membuat laporan itu. Dan nanti yang kalian amati pun yang sangat sederhana untuk saat ini, minggu ini dan minggu depan itu hal-hal yang sederhana saja. Jadi nanti minggu depan itu tinggal kamu akan mempresentasikan apa yang kamu laporkan satu persatu. Nanti muncul seperti ini, satu-satu ibu absen melaporkan berapa menit, 1 menitan 1 orang nanti ya. Gitu. Baru nanti kalau secara tulis akan dikumpulkan di classroom. Kalau secara lisan mempresentasikan nanti minggu depan. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya kepada ibu. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini aja. Nanti minggu depan akan ibu tambah juga tentang kaidah yang berkaitan dengan laporan hasil observasi. Jadi membuat laporan itu tidak hanya sekedar menulis saja, tetapi juga bahasanya, kata-katanya itu juga harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang baku ya. Tapi untuk minggu depan berikutnya aja. Untuk saat ini kalian hanya sampai batas struktur saja dan menonton contoh yang sudah ibu berikan linknya itu. Kemudian kamu lihat, kamu rasakan, kemudian kamu buat sedikit saja laporannya. Dan laporannya kamu bagi menjadi 3 bagian ya. Bagian yang pertama tadi bagian umum, deskripsi umum, kemudian deskripsi bagian, yang ketiga dalam deskripsi manfaatnya. Terus sampai saat ini silakan yang mau bertanya, monggo, ayo. Sambil ibu kenalan, sambil ibu menunggu 78 ya, baru 78, kurang banyak yang nggak gabung ya. Silakan. Sofia Anggreni, Ananda Citra, Rizka Agustina, terus Aulia Ayu. Tanya boleh ya. Nanti kalau ada masalah tentang kalian bermasalah, misalnya di rumah saya kok jaringannya nggak bagus, boleh datang ke sekolah ini mas. Di belakang ada 2 siswa juga yang ikut tatap muka ya. Debbie masuknya Debbie kelas 11 nanti jam 10.15 ya. Iya bu. Nah sekarang kelas 10 dulu, kelas 11 nanti sudah ibu share di. Jadi minggu depan seperti ini ya, sudah tahu jamnya. Ayo silakan, ada yang mau ditanyakan. Terus ibu tanya, selain materi yang ibu sampaikan, kalian boleh beli buku apa saja ya. Boleh juga beli buku di koperasi juga boleh, di luar sana atau di mana saja, ke pinjam siapa saja boleh ya. Ada yang sudah punya buku, ibu tanya saja. Oh iya, apa-apa. Nanti suatu saat juga ibu buka juga ya bukunya di situ ya. Nanti kalau yang lainnya tidak punya boleh dipinjami ya. Kemudian kalau seperti ini harus ada itu ya,
menggunakan seragam ya, jangan sampai tidak menggunakan seragam ya. Kalau memang belum beli di seragamnya SMK, boleh menggunakan seragam SMP, nggak apa-apa ya. Untuk hari Rabu biasanya pakai apa? Kotak ya. Nah, kotak kuning itu loh ya, biasanya gitu ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Sebenarnya ibu mau ngabsen ya, saya absen ya dulu ya. Kok kelihatannya banyak yang nggak hadir gitu ya. Nanti bilang ada gitu ya, atau hadir ya. Mulai dari 10 mm Adinda, waduh nggak ada ya Adinda ya. 10 mm Adinda. Ma'ruf. Kenapa Adinda? Siapa? Kan harusnya izin. Gak apa-apa. Tetap aja aku tulis ya. Ini yang ngomong siapa namanya? Kaisa. Memang tetanggamu kah atau temanmu Adinda itu? Dia sekarang nunggui kakeknya di mana? Loh. Terus gimana belajarnya? Sudah nggak usah diperpanjang. Yang jelas untuk saat ini tidak masuk ya. Ma'ruf ada, Sarip nggak ada. Andi Husnul nggak ada. Andre mana Andre? Suaramu ada. XL Rose nggak ada. Oh ada. Ayudia, mana Ayudia? Nggak ada. Aslan nggak ada. Delima, Donot nggak ada. Hah? Mana Donot? Nggak ada gitu. Oh ada itu. Dwi Susilo, Hadi, Erdi, nggak ada. Dia aja nggak masuk di classroom kok. Irfan nggak tahu dia. Kaisha tadi ya. Krisna, Hadi. Iya. Livia, Sandi, Mela, Safitri, Rifki, mana? Gak ada ya. Angga, Fafas, Abad, Iksan Asar. Iksan ini gak masuk di classroom ini, gak tahu ini. Nur Iksan, gak ada. Nanti kusar di grup ya yang gak hadir ya. Rafli, mana Rafli? Gak ada. Rizky Ramadan, Nur Aziza, Rahma, Pratiwi, Rahmadu, mana Rahmadu? Gak ada. Revalina, gak ada. Ripandi, Rizky Aditya, Sahida, Zulfauzi, mana? Gak ada. Zulkarnain, gak ada juga, dia gak masuk classroom kok. Gak tahu dia. Syafa, Zikri, gak ada, dia gak masuk di classroom. Sekarang AKL 2, Abraham, Adelia, Adinda, gak ada. Aisyah, Dwi, Amanda, gak ada. Ananda Sofia. Ya sudah ya. Sebentar, lanjut ya, masih ada waktu sebentar. Delviani, Dian, Viva, Delviani, miring-miring tuh layarmu, miring-miring layarmu Delviani. Firda, Estiana, Carmila, Khairunisa, Maisa, Mariatul, Ikswatul, Maulana, nggak ada Maulana. Nabil, Nabila Erwin, Nela, Nesa, Nela, kamu sudah masuk classroom kah? Nela, Nesa, mana Nesa? Belum masuk classroom dia. Nesa, 23-0. Nur Ama, mana Nur Ama? Gak ada. Nur Artika, Nur Huda, gak ada juga. Nur Artika sama Nur Huda gak ada ya. Siapa? Nur Huda apa Nur Artika? Nur Hudanya enggak? Ya itu ada Nur Artika. Nur Hudanya mana? Ayo muncul, enggak ada ya. Rahmayanti ada. Rahmi.
Salsabila. Hadir Bu. Sinta Dini. Belum masuk classroom dia. Hadir Bu. Masuk classroom. Ya. Susana. Hadir Bu. Valentin. Cinta Rahmadani. Sofia. Hadir Bu. Sri Handayani. Hadir Bu. Widi. Ada ya Widi ya. Berarti nomor 36. Absen 36. Tidak ada. Nah sekarang lanjut ke kelas. Apa? Siapa ini baru masuk ini? Risma Yuliana baru masuk. Kemana ini Risma ini? Kok baru masuk ini? Siapa? Nabila Erwin. Iya sudah. Sekarang MM siapa? Zul. Kok baru masuk Zul? Kemana? Dan 36. Kak Contren. Berarti nggak Alpa. Saya Alpa loh ya. Sekarang 10 AKL 1. Andi Aisyah. Tidak ada. Anelvia. Hadir Bu. Ani. Hadir Bu. Anissa. Hadir Bu. Arbaya. Hadir Bu. Arpala. Tidak ada. Aulia Ayu. Hadir Bu. Nabila baru masuk ini. Aulia Dwi. Hadir Bu. Ayu Nuraini. Hadir Bu. Bella Resti. Hadir Bu. Chelsea. Hadir Bu. Debbie Regina. Hadir Bu. Gini Aminarti. Hadir Bu. Kamu belum masuk classroom loh ya. Sudah. Oke. Dini Aulia. Hadir Bu. Dwi Fitrianti. Gak ada. 15. Fitriani. Mana Fitriani? Gak ada ya. Belum masuk classroom juga dia. Koniatul. Hadir Bu. Husnul. Hadir Bu. Indah Suci. Hadir Bu. Isna. Zainal. Hadir Bu. Meliani. Mutiara. Hadir Bu. Nabila. Hadir Bu. Nadia. Hadir Bu. Siapa ini baru? Silviana baru gabung. Ayo. Naisila. Hadir Bu. Nina Tanri. Gak ada. Nur Rahmadani. Nur Sakila. Gak ada. Nurul. Octavia Suci. Gak ada. Puji Lestari. Oh ada dah. Puji. Putri Florencia. Gak ada. Ratna Anjani. Hadir Bu. Rivandina. Hadir Bu. Rizka Agustina. Hadir Bu. Genesia. Hadir Bu. Oke, sekarang kelas 10 Ibu persilakan keluar dulu ya. Yang merasa kelas 10 keluar dulu, sekarang gantian kelas 11. Kairina siapa Bu? Sudah. Kairina, Makasih Bu. kelas apa Kairina? AKL 1 Bu. Kairina tuh. Koniatul ini kan? Kairina dan Salsabila Bu. Bentar, kok enggak ada di absen Ibu? Absen nomor berapa kamu? Nomor 21 Ibu. 21. Oh iya betul. Belum Ibu panggil tadi ya. Kairinia, Ginzia, Salsabila. Fitriani, kamu belum masuk di classroom ya Fitriani? Ini Pak Alia. Udah dah Bu. Siapa? Nur Huda. Kelas apa? Kelas AKL 10. Kelas 10 AKL 2. Nur Huda nggak ada Nur Huda. AKL 2 sudah Ibu absen. Yang nggak ada ini nanti Bu share di grup. Yang nggak ada Ibu share di grup. Jadi langsung Ibu Alpa, kan nggak ada. Tadi pas dipanggil. Sekarang yang sudah Ibu panggil dan sudah ada, silakan kelas 10 keluar. Sekarang gantian kelas 11.